Tengku, Siap. berkaitan dengan fenomena atau kejadian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pariaman khususnya pada saat sekarang ini, yang terbaru adalah masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang tokoh agama di Padang Pariaman berinisial JF. Mohon pencerahan dari tuanku, kira-kira bagaimana dengan kejadian tersebut. Terima kasih banyak Bang, izin. Ya, dalam hal itu ambo secara pribadi dan secara lembaga atau ulama, pertama ambo mengimbau serta mengajak kepada masyarakat yang harus kita pahami bahwasanya di satu sisi memang beliau tokoh agama, tapi di sisi lain kita harus bisa memilah dan memilih. Ya, artinya apa? Yang melakukan hal yang tidak senonoh ini, yang tidak baik ini adalah oknum orangnya, ya, pribadi orangnya. Di pesan ambo dalam hal itu pada jangan sampai dibawa lembaganya, dibawa korup atau alma maternya. Yang jelas yang melakukan itu adalah oknumnya. Makanya yang harus kita eksekusi itu oknumnya. Ya, jangan sampai kita membawa lembaga. Itu pertama yang himbau kepada masyarakat di sana, jemaah di mana saja berada. Artinya kalau kita sabui ulamanya, tentu masuk karena yang lain. Nah, jadi orang yang tidak melakukan pun terkena dampak dan imbasnya. Walaupun sesuai dengan filosofi yang lama, siku kabo baku bangsa kandangnya kena lo. Memang, tapi kita selaku harus masyarakat harus namanya itu pandai-pandai lah memilah dan memilih. Sementara untuk itu loh. Itu ya. Jadi intinya yang melakukan adalah oknumnya. Oknum orangnya. Oknumnya, bahwasanya memang itu adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak harus terjadi. Betul. Kemudian yang kedua, Tengku, kira-kira apa kiat-kiat yang harus dilakukan oleh orang tua, khususnya induk-induk yang di kampung-kampung untuk menjaga anak gadisnya gitu. Siap. Berkenaan dengan apa yang barusan Pak Kanik sampaikan, memang ambo teringat kepada pesan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Itu jelas tegas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Di Allah berpesan, hendaklah mereka merasa cemas, hendaklah mereka merasa khawatir dan takut apabila sepeninggal mereka meninggalkan generasi-generasi yang lama, artinya orang tua. Berarti berkenaan dengan anak dalam rumah tangga itu memang merupakan tugas mutlak, tanggung jawab penuh dari orang tuanya. Ingin bagaimana dan seperti apanya anak, itu adalah tugas dari orang tuanya. Kenapa? Secara edukasi, anak itu lebih banyak waktunya di rumah dengan orang tua ketimbang dengan yang lain, mungkin dengan gurunya di MDA, dengan gurunya di sekolah. Makanya kejadian-kejadian itu menurut hemat kami secara pribadi itu bermula dari rumah tangga. Rumah tangga. Karena sebab rumah tangga itulah sarana pendidikan pertama dan utama. Ketika pendidikan dalam rumah tangga itu benar dan pas porsinya, maka insya Allah di luar rumah kita akan bisa melihat bagaimana akhlak perilaku anak. Tapi sebaliknya ketika dalam rumah tangga didikan, ya, mindsetnya atau polanya tidak benar dan tidak pas, maka akan kelihatan bagaimana akhlak perangai anak itu di luar rumah. Jadi kalau menurut hemat kami, jadi bermula daripada rumah tangga. Bagaimana orang tua betul-betul menerapkan tusinya atau tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya selaku orang tua, agar anak ini jangan sampai terjerumus, tergelincir kepada hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, dalam hal ini apalagi zaman sekarang, generasi muda kita, anak-anak kita dihadapkan pada berbagai macam tantangan, penyakit-penyakit masyarakat. Di bagaimana orang tua di rumah tangga memberikan edukasi, arti dalam artian secara kalau menurut bahasa kami di orang dakwah, itu bahasa dakwah. Yang pertama dakwah itu ada dua versi, ada dakwah bilhal, dakwah dengan aksen ataupun tindakan. Jadi bagaimana orang tua menampakkan, menampilkan, mencontohkan kepada anak hal-hal yang baik. Nah, baru yang kedua dakwah itu bilisan, baru disampaikan dengan instruksi ataupun perkataan. Jadi dalam ini memang kami mengajak kepada seluruh orang tua di mana saja berada, khusus di wilayah hukum Polresta Pariaman, khusus umum di mana saja berada. Mari sama-sama kita menjaga anak kemanakan kita. Kepada mama mengajak, mari kita fungsikan diri kita. Padahal filosofinya lah do, kalau paku kacang balimbian tampurong lenggang lenggokkan di orang kasaraso. Anak sama kita pangku kemanakan, sama kita bimbing orang kampung sama kita patinggangkan. Artinya apa? Ketika mama betul-betul
melaksanakan fungsi dan tugasnya. Ketika orang tua betul-betul melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku orang tua dalam rumah tangga, begitu pun seterusnya, insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan tadi bisa kita minimalisir lah, insya Allah taala, insya Allah. Jadi intinya orang tua harus mencontohkan Iya. yang baik kepada Betul, anaknya, kemudian selalu mengawasi kegiatan-kegiatan. Harus proaktif orang tua dalam ini, insya Allah taala. Sebenarnya dalam ini cambuk juga untuk kami, insya Allah. Kami merasa tertantang untuk lebih mengefektifkan lagi dakwah di lapangan. Di satu sisi memang ulama ditantang, kenapa terjadi hal seperti ini? Bisa di sisi lain dakwah masih kurang efektif, insya Allah. Barangkali ini yang harus kita bersama-sama, bisa jadi kita bersama-sama untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan dakwah di lapangan, insya Allah. Syukran katsiran. Nanti sama-sama kita menjaga masyarakat kita Siap. supaya aman, tertib dan Betul. terhindar dari perbuatan keji. Kalau nak kita sialai, kalau nak kini bilolai. Iya. Insya Allah. Terima kasih Tongko. Mungkin itu saja bincang kita pagi hari ini. Siap, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang selama ini berkembang atau yang dilontarkan ke kami. Betul. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Demikian bincang pagi kita dengan Tuanku Bagindo Ilyas. Siap. Terima kasih Tuanku. Sama-sama, Semoga bermanfaat. Insyaallah, amin, tabarakallah, insyaallah.